tentang hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM, yang dimana hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, yang dimana berlaku untuk semua orang, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Contoh hak asasi ialah hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, kemudian hak atas kebebasan beragama. Selanjutnya ada kewajiban asasi manusia, yang dimana kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab dasar yang harus dijalankan oleh setiap orang terhadap orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kewajiban ini penting untuk menjaga kesetaraan hak, ketertiban sosial, dan keadilan bersama. Contoh kewajiban asasi ialah wajib menghormati hak orang lain, wajib menaati hukum, wajib menjaga keamanan dan kedamaian, kemudian wajib ikut serta dalam pembangunan bangsa, dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila, yang dimana sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana haknya ialah hak beribadah sesuai agama, kewajibannya menghormati agama orang lain. Sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, haknya diperlakukan adil dan manusiawi, kewajibannya menghormati hak dan martabat sesama. Sila ketiga ialah persatuan Indonesia, yang dimana haknya ialah menjadi bagian dari bangsa, kewajibannya menjaga persatuan dan kesatuan. Sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana haknya ialah menyampaikan pendapat, yang dimana kewajibannya ialah menghormati hasil musyawarah. Yang sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana haknya ialah hidup layak dan sejahtera, yang dimana kewajibannya menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, penjelasan hak dan kewajiban asasi manusia ataupun HAM dalam nilai instrumental dan praktis Pancasila. Nah, yang pertama itu ada nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila dalam bentuk norma, aturan, dan kebijakan seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya. Contoh dari haknya itu dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, misalnya itu hak hidup berpendapat, hak berpendidikan, dan contohnya itu ada hak kebebasan beragama dijamin dalam pasal 28E. Dan yang selanjutnya itu kewajiban warga negara mentaati hukum dan menghormati hak asasi orang lain, yaitu dalam pasal 28J. Contohnya itu kewajiban menjaga ketertiban dan tidak menyebarkan kebencian. Dan yang kedua itu nilai praktis Pancasila. Nilai praktis pelaksanaan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari itu, contoh dalam HAM-nya, dalam praktisnya itu ada hak beribadah tanpa gangguan, dan berpendapat dalam diskusi kelas ataupun masyarakat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan kewajibannya itu menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain, serta mematuhi peraturan sekolah, lingkungan, dan negara, serta ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ataupun HAM. Yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan ketika pihak yang berkuasa ataupun pemerintah, militer, dan aparat bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum dan hak warga. Dan yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM dan kurangnya pemahaman masyarakat ataupun aparat tentang pentingnya hak asasi manusia yang membuat pelanggaran sering terjadi, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dan yang ketiga itu ada lemahnya penegakan hukum. Hukum tidak ditegakkan secara adil dan tegas, menyebabkan pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum ataupun dibiarkan bebas. Dan yang selanjutnya itu ada konflik sosial dan politik.
perang, konflik antar kelompok, ataupun kekacauan politik bisa memicu kekerasan dan pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pengusiran, ataupun penyiksaan. Dan yang kelima itu ada diskriminasi dan intoleransi, perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena agama, ras, suku, gender, ataupun pandangan politik dapat memicu pelanggaran HAM. Dan yang keenam itu ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Orang yang miskin ataupun yang sering miskin tidak bisa menikmati hak-haknya seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, ataupun karena ketidakadilan sosial. Nah, demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM, di mana hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Di Indonesia masih ada berbagai kasus pelanggaran HAM. Contohnya itu seperti tragedi Trisakti tahun 1998, yang dimana di mahasiswa yang berdemo ditembak aparat. Kemudian contoh lainnya itu seperti kasus penghinaan aktivis secara paksa, kasus penembakan misterius di masa Orde Baru, dan kekerasan terhadap buruh atau masyarakat adat. Jadi kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia itu masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Kemudian upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM, yang dimana pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga seperti Komnas HAM, lembaga perlindungan saksi dan korban, dan pengadilan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah membuat undang-undang dasar seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan ratifikasi perjanjian internasional. Salah satu upaya nyatanya adalah membuka kembali kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, memberikan kompensasi dan rehabilitas kepada korban. Jadi meskipun masih ada tantangan, pemerintah itu terus berupaya menegakkan HAM di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana mencegah lebih baik daripada menindak. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting agar pelanggaran HAM itu tidak terulang. Jadi berbagai langkah pencegahan dilakukan, misalnya itu seperti memberikan pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan di kampus. Jadi pemerintah juga memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar bertindak sesuai prinsip HAM. Masyarakat pun diajak untuk saling menghormati perbedaan seperti suku, agama, ras, dan pendapat. Jadi mari kita semua ikut berperan dalam menjaga dan menghormati hak asasi manusia demi keadilan dan kedamaian. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.